Teman-teman, masih ingat nggak dulu ada yang teriak paling keras, paling berani, paling percaya diri, bilang ayo laporkan saya, ayo laporkan saya. Tapi sekarang, kenapa justru minta kasus dihentikan? Kenapa tiba-tiba berubah nada? Kenapa setelah proses hukum berjalan malah terlihat gelisah? Hari ini kita akan bongkar satu persatu. Dari momen ketika Roy Suryo terpojok oleh argumen pengacara Pak Jokowi ya. Kemudian disindir keras oleh Bang Rasman hingga muncul isu tuntutan berat yang bikin suasana makin parah. Teman-teman, mari langsung saja ke videonya karena ini bukan sekedar reaction ya. Ini adalah potret bagaimana konsistensi diuji oleh proses hukum. Langsung saja ke videonya. Versi Bang Roy Suryo, perubahan ukuran tidak proporsional. Tapi kalau dari kami sebagai pihak penyerah ijazah, kami yakini itu hanya persoalan fotokopi. Sebagaimana mungkin di sini juga mahasiswa tahu bahwa fotokopi bisa memperbesar, memperkecil. Dan ini semua sebenarnya sudah diambil oleh Barreskrim maupun Polda. Sudah dilakukan uji termasuk lapor. salinannya ini ya? Semua. Dari waktu di Barreskrim sudah diambil, sudah diuji lapor, di Polda juga diulang. Berarti yang Barreskrim punya ada 4 kan dari Solo kan? Solo 1, Jakarta 1, Pusat 2. Betul. Nah, total 4. Sekarang dengan temuan ini yang menarik justru dari versi kami, buat kami justru temuan ini menguntungkan. Kenapa? Karena dari 3 ijazah dari 3 KPU yang berbeda, di tahun-tahun yang berbeda, ternyata isinya sama semua. Tidak ada persoalan substansi, ya. Yang tanda tangan rektornya masih sama, NIM-nya Pak Jokowi masih sama, dekan yang tanda tangan masih sama. Jadi substansi sama. Ini yang memperdebatkan soal ukuran yang versi kami adalah fotokopi. Justru dari temuan ini adalah apa? Pertama, terbukti Pak Jokowi selama mengikuti pilkada maupun pilpres, secara berulang-ulang melengkapi persyaratan yang diamanatkan undang-undang, menyerahkan ijazah legalisir. Kedua, fakta dari ini adalah ijazah Pak Jokowi secara berulang-ulang juga dilegalisir oleh UGM sebagai pihak penerbit. Jadi kalau ada isu bilang, oh ijazah ini nggak pernah diuji oleh UGM, enggak. Fakta legalisir membuktikan bahwa ijazah ini pernah disahkan, dilegalisir bahkan secara berulang-ulang sejak tahun 2005 sampai Pilpres. Bagaimanapun cap yang ada di situ tentunya ada konsekuensi hukum yang artinya Pak UGM membenarkan itu ya. Lalu yang ketiga tadi ya substansi nggak ada persoalan ya. Nah karena saya berangkat ke KPU, izinkan mungkin bisa ditayangkan sedikit ada data KPUD 2005 ya. Saya udah minta dinaikkan juga. Jadi lebih kurang ada satu ini bisa teman-teman bisa masuk ke KPU Solo berarti ya? KPU Solo tahun 2005. KPU Solo 2005, ya. Oke. Di situ kita lihat datanya langsung, di sini belum bisa naik ya. Nanti lagi diproses. Jadi intinya adalah justru di situ adalah yang menarik adalah pertama, disitulah pertama kali Pak Jokowi mengikuti pilkada berangkat dari pengusaha mebel. Belum kenal siapa-siapa, belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Pemain baru di urusan politik. Oh ini, ya. Ini. Ya, ini datanya bisa di googling langsung ya. Oke. Ya, dan di situ tertera nama Pak Jokowi adalah insinyur. Boleh ke sini, Amplify. Ya. Izin ya. Jadi kalau kita lihat di sini insinyur kurang bisa diterangin sedikit, sedikit. Di nomor 1 ini jelas insinyur Joko Widodo sejak 2005. Oh ini Pak Jokowi agak kurang jelas ini. Jadi nggak mungkin tahu-tahu dibilang Dokter Andes. Nah, isu Dokter Andes itu adalah pada saat beliau di Solo, dia pernah meresmikan sebuah pabrik plastik. Wartawan dari pihak pabrik itu menyebut Pak Jokowi sebagai Dokter Andes. Disitulah pertama kali ada persoalannya. Tapi kalau kita lihat data KPUD, silakan di googling itu adalah insinyur. Nah yang menarik di sini adalah paslon nomor 3, ya itu dari PAN, itu dosen farmasi UGM. Namanya siapa tuh waktu itu? Ya ada di saya namanya, ya. Itu dosen farmasi UGM. Kurang ya. jelas. Namanya adalah Pak Ahmad Purnomo. Nomor 1. Oh Ahmad Purnomo. Ya, oke. Dari PAN waktu itu. Ya. Nah kalau betul Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, pasti sudah dipersoalkan oleh Pak Ahmad Purnomo. Ya, apalagi di situ Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Karena tipis apa? Angkanya maksudnya. Karena tipis angkanya kan? Oh bukan. Karena setiap pilkada ijazah itu menjadi sesuatu yang kadang kita incar. Oh ya. Oke. Kalau betul-betul saat itu Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, pasti oleh Pak Ahmad Purnomo dari PAN, karena dia dosen farmasi UGM, dia tahu betul ini alumni atau bukan, pasti sudah akan dipersoalkan dan sudah menjadi sengketa. Nyatanya sejak 2005, 2010, 2012 masuk Pilpres 2 kali tidak pernah persoalan ijazah ini dipersoalkan. Artinya betul ini asumsi ya. Tapi artinya dalam setiap pilkada kebetulan juga saya Bang Refli sering lah kita di MK ya dalam sengketa pilkada. Ijazah itu sesuatu yang dipersoalkan. Jadi fakta ini membuktikan bahwa hasil penelusuran Pak Roy dan Budak Tua termasuk juga fakta di KPU semakin menguatkan bahwa ijazah Pak Jokowi benar adanya dan sah dikeluarkan oleh UGM. Itu mungkin klarifikasi tambahan dari kami. Baik. Ya. Okay. Waktu itu mungkin belum muncul ada indikasi yang soal ijazah palsu, makanya baru ketahuan sekarang. Bisa jadi ketahuannya kan baru sekarang. Ngeles. Apa? Bukan ngeles ini faktanya itu fakta sudah ada di situ, ngeles. Ya udahlah, bukan lulusan UGM, nggak usah banyak ngomong. Nah, gitulah gitu kan. Iya, kalau sudah kalah kan? debat, kan? dibilang seperti itu. Anda lulusan UGM bukan? Nah, memang saya bukan lulusan UGM. Ya sudah, tapi saya ini meluruskan yang Anda fitnah tentang UGM. Iya, Mas Roy, sebagai institusi nomor 1 di Indonesia. Saya bukan lulusan UGM, jangan saya nggak boleh bahas ini nanti.
nanti, nggak boleh. Iya, nggak apa-apa. Nggak, Mas. Artinya gini, dia sok bukan lulusan UGM, tapi sok ngaku-ngaku orang UGM. Loh, siapa Wah, ngaku itu sama kan UGM? ngaco. Nggak pernah ngaku saya. Sok punya teman. Saya dibela oleh Kagama bela aja itu UGM. sekarang sudah percaya jasanya palsu. Informasikan dari Kagama bela Udahlah, UGM. udah Anda nggak percaya bisa melihat dari palsu. situ. Oke, Bung Refli Saksikan silakan. besok sidang CLS di Solo. Nanti Udah saya mau makin bicara itu. terbongkar lagi nanti. Oke, ya. saya mau Ya, tanya itu. Teman-teman, di video pertama ini terlihat jelas ya bagaimana argumentasi dari tim hukum Presiden ke-7 Pak Joko Widodo ya yang disampaikan dengan sistematis. Bung Rifai ya menjelaskan unsur pidana bukan soal opini. Tuduhan tanpa bukti kuat bisa masuk ranah hukum. Proses pembuktian ada di pengadilan bukan di panggung opini. Nah, yang menarik ya, ketika argumen itu dipaparkan satu persatu ya, respon Roy Suryo tiba-tiba berubah dari nada tegas menjadi defensif, dari menyerang menjadi menjelaskan ulang ya, dan disinilah publik mulai melihat apakah ini strategi atau memang mulai terasa berat ya. Reaction kita di sini sederhana. Kalau sejak awal yakin dengan data dan penelitian, kenapa ketika masuk jalur hukum malah muncul permintaan penghentian kasus? Hukum itu tempat pembuktian, bukan tempat retorika, dan publik sekarang makin cerdas. Lanjut ke video yang kedua. Namanya Roy Rismond Tifa mengatakan, laporkan kami Jokowi, laporkan kami saudara Jokowi, kami menyiapkan 1000 pertanyaan, jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan sampai ke sininya, kok malah minta dihentikan? Kan Anda berjuang atas nama rakyat, Anda mengatakan mewakili rakyat, walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Karena penjara, kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Karena itu Bung Roy, teruskan perjuangan ini. Saya tadi jam 18.12 menit malam ini chattingan dengan ajudan Pak Jokowi. Saya bilang, masih tetapkah RJ ditolak? Jawabannya ya. Ya, kalau ini tidak lagi ada RJ, terus Irwasum suruh menghentikan, tidak ada dasar yang bisa menghentikan itu. Yang bisa Kadif Propam, Bang Ugro dulu. Panggil, bukan hentikan ya, periksa, kenapa Anda tidak sesuai norma menjalankan aturan sesuai dengan hukum dan atau perkap. Tapi yang namanya Irwasum tidak punya kewenangan. Makanya ada gelar perkara khusus. Nah mereka ini Bang Refli, ini sayangnya Bang Refli kan di tengah masuknya. Karena dulu pengacara yang lain itu banyak kompor-kompornya gitu loh. Nah jadi, mereka ini kan sudah tahap udah berlangsung semua ini Bang Ugro, Pak Ugro. Dilaporkan, diperiksa, lidik, sidik, tersangka, gelar perkara khusus, datangkan ahli, limpah ke kejaksaan, kembalikan P19, kemudian akan diserahkan lagi. Semua tahapan sudah dilakukan. Terus bagaimana mau sudah dihentikan? Makanya dari awal saya katakan, lakukanlah upaya hukum pra-peradilan. Karena nanti, loh kok ketawa? Karena itulah salurannya. Masa Anda suruh Pak Ugro bicara di media dengan Pak Din Samsudin, Pak Muhammad Sobari, Pak Muhammad Sobari bilang, saya datang untuk membebaskan Roy Rismond dan kawan-kawan. Emang Pak Muhammad Sobari siapa? Bapak bukan presiden yang punya kewenangan yang juga terbatas seorang presiden. Saya kira inilah orang-orang yang terhasut dalam dugaan saya karena perilaku Roy dan kawan-kawan. Kami berada pada orang yang objektif. Saya, Adinda Aiman, banyak masalah di Mabes. Saya dilaporkan 12 laporan polisi. Dan itulah yang dipermasalahkan oleh saudara Roy. Alhamdulillah Pak Ugro, 4 tahun saya berjuang 12 laporan polisi dihentikan semuanya. 12 ya? Ya. Bukan karena Anda bela polisi Oh, selama. tidak, loh, ini 2024 apa urusannya? Itu Juni berarti 2024. Oke. Nih, 12 laporan polisi, ijazah palsu saya dilaporkan. Apa Saya kaitannya Anda mau katakan itu? Saya mau katakan saya dilaporkan ijazah palsu. Oke. 12 laporan polisi, 8 orang ijazah palsu, ada 4 lagi penipuan, penggelapan, pelecehan seksual. Semuanya sudah SP3 2024, belum ada urusan ini. Nah, saya merasa bahwa ada yang tidak benar di dalam, tapi dari mana memperbaiki Polri? Tentu dari kepalanya. Kalau masih banyak orang yang besar di Polri yang ingin memperbaiki Polri dari kepala, maka ekornya pasti akan baik. Saya berharap Pak Ugro sebagai pejabat penting di Polri dulu, tentu masih punya jaringan. Mereka punya yang namanya keluarga besar Purnawirawan Polri, yang ketuanya Pak Bambang Hendarso Daruri. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak Ugro, sejak 2015 kenapa ya kritis sama Polri? Waktu Pak Ugro jadi Wakapolri, ada kasus Pak Susilo Dwaji. Saya punya rekam jejaknya nih Bang. Mohon maafin ya Bangku, bahwa waktu Pak Ugro dulu menangani kasus Pak Susilo Dwaji, itu Pak Ugro sempat berbeda pendapat tuh sama Kapolri. Kasusnya tahun 2010, cicak buaya. Pak
Pak Ugro komplain di situ sebagai Kadif Propam bahwa kenapa Kapolri membentuk tim khusus sementara tim kami sudah bekerja. Kan bagus kalau ini dilakukan secara internal di dalam. Kenapa Pak Ugro sekarang diseret-seret keluar sehingga beliau mengatakan bahwa ini harus dihentikan? Dasarnya apa? Makanya saya berpikir, kan apakah Pak Ugro yang telah pensiun ini sehingga beliau dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu demi kepentingan orang lain? Karena Pak Ugro tidak pernah dibenci oleh petinggi Polri. Mohon maaf Pak Ugro, ini abang saya sudah tahu beliau, beliau Kapolda. Terorisme dia turun langsung ngejar ini di Amparan Perak, ditangkap di sungai. Betul kan Bang? Saya ingat itu. Anak beliau sekarang Kapolres. Tidak ada. Kapolri dan jajaran tidak benci kepada Pak Ugro. Cuma saya sentuh malam ini Bang. Kasihan Polri Bang. Kami yang orang sipil mau bela Polri dan Pak Jokowi. Kenapa Abang tidak? Tolong sampaikan apa yang berat di Polri hari ini sehingga Polri harus diperbaiki. Video yang kedua ini teman-teman ya, muncul komentar keras dari Bang Rasman Arif Nasution ya. Sindiran yang cukup tajam ya. Dulu nantang-nantang, sekarang minta dihentikan. Ini bukan sekedar sindiran personal ya. Ini menyentuh soal konsistensi sikap. Karena di ruang publik pernyataan itu terekam. Jejak digital tidak pernah tidur teman-teman ya. Ketika seseorang berani bicara keras di depan kamera, maka publik juga berhak bertanya ketika sikapnya berubah. Disinilah drama opini publik terbentuk. Reaksi kita, ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal konsekuensi dari pernyataan sendiri. Lanjut ke video ketiga. Saya jelasin, apa sih yang disebut dengan SP3? SP3 ya. Okay. Makanya ini buat saya nih, walaupun saya bukan orang belajar hukum, kok jadi childish gini ya. Kemarin Anda mengatakan bahwa kami akan bersedia sampai titik darah penghabisan, gitu, kira-kira. Peneliti, kami melakukan penelitian gitu ya. Dan ini demi rakyat. Demi rakyat. Yang itu juga kita bisa ngomong panjang lah. Penelitian yang mana? Saya tuh baca bukunya Jokowi's White Paper itu. Omong kosong bahwa itu penelitian. Ya. Nah itu jadi menurut saya, ayolah Pak Refli, cara Anda membela Roy Suryo itu terkesan seperti mengada-ada jadinya. Dan sebagai orang baru, Anda tuh terkesan sebagai seorang yang barangkali melihat sebelumnya ini siapa? Lawyernya. Oh, sebelumnya itu Hozinuddin. Hozinuddin. Ya. Kayaknya dia ngeliat Hozinuddin nggak ada harapan nih. Sebenarnya Refli juga bukan orang baru juga karena dia kan selalu dari awal ikut. Iya, tapi dia sekarang menjadi kuasa hukum. Oh iya. Iya kan? Ya. Sekarang kuasa hukum dia. Sekarang kuasa hukum. Tadinya Hozinuddin. Iya. Ini disingkirkan, entah kenapa. Mungkin nggak tahu lah kenapa ya. Yang jelas sekarang dia. Cuma dia rupanya menawarkan mungkin dia menawarkan kepada Roy Suryo ada sebuah jalan keluar nih. Jalan keluarnya mengatakan bahwa gawangnya dipindah. Kok gawang dipindah? Nah, jadi itu. Iya. Nah, tadi yang Anda tanyakan Soal adalah Pak Jokowi. Pak Jokowinya adalah Pak Jokowi datang. Oh iya, dia gaspol. Iya. Terus kemudian mendatangi Polres Solo kan dengan kuasa hukumnya. Ini kan begini, dia itu berulang kali saya dengar nih dari kelompok-kelompok pendukung Roy Suryo. Saya ingat sekali di sebuah talk show di salah satu stasiun televisi. Ada beberapa orang dari kubunya Roy gitu ya. Dan ada rombongan supporter. Anda kira-kira tahu dari TV mana ini? Yang ada rombongan supporter bisa masuk ke ruang studio itu. Dan berteriak-teriak. Dan mereka bilang Jokowi pengecut. Dipanggil oleh Polres ya. Polres Solo nggak mau datang. Saya bilang bagaimana mungkin Pak Jokowi kepada Polres Solo menjadi ketakutan? Nggak mungkin lah. Ya kebetulan nggak datang, kemungkinan lagi sakit, atau kemungkinan yang lain lah ya. Nah sekarang jadi ketika saya baca berita, dia datang, itu bukti bahwa bersama kuasa hukumnya. Bersama kuasa hukumnya artinya dengan resmi datang, bukan untuk melapor, karena sebetulnya memang dimintai keterangan sebagai mungkin saksi atau apalah namanya. Dan beliau Nanti datang. juga saya jelaskan itu. Nah beliau datang. Jadi sekarang saya mau bilang sama mereka yang pendukung Roy Suryo yang bilang Pak Jokowi itu pengecut, takut dan segala macam, nggak ada cerita. Yang pengecut dan takut mungkin adalah ya Roy dan kawan-kawan nih sekarang sedang mencari-cari narasi baru bagaimana menyelamatkan diri. Karena memang menakutkan apa yang dikatakan oleh Pak Swadi tadi kan. Ya mungkin nggak 12 tahun masuk penjaranya. 5 tahun aja. 5 tahun setengah mati dia. Setengah mati 5 tahun kan. Belum denda tadi kan. Karena gitu. Denda kan nggak ada pengurangan tuh kalau. Nah Pak Swadi tadi soal SP3 sama soal Pak Jokowi nih. Gimana Pak Swadi penjelasannya Pak? Jadi begini, kalau dia minta menghentikan, berarti kan kalau kita melihat kepada hukum acara, ya dianggap penyidik ini tidak mempunyai alat bukti yang cukup, ya dong. Ya. Kalau dia meminta dihentikan, ya. Nah terus kemudian, ya dia juga meminta untuk tidak dilanjutkan lagi perkara ini. Terus memang itu dia siapa? Kan gitu kan? Sekarang ini lembaganya bukan hanya di tangan penyidik, tetapi ada di tangan kejaksaan. Nah untuk mengatakan perkara itu SP3, ya. Mungkin kalau kita lihat dasar daripada KUHP itu harus ada syarat tertentu ya. Satu, alat buktinya tidak cukup.
dua alat bukti tadi tidak terpenuhi, itu memang harus dihentikan. Atau RJ ya. Atau ada RJ. Tapi mereka RJ juga bilang, dikecualikan. kami nggak mau RJ, Ya. gitu Pak. Iya, iya. Ya karena memang dia nggak bisa. Iya, Sebetulnya dia menyadari, cuma dia berkamuflase, saya nggak mau RJ. Karena RJ buat Roy Suryo itu dalam undang-undang KUHP yang baru itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kok KUHP maupun KUHP yang baru nggak bisa? Karena ancaman hukumannya 12 tahun. Oh. Kita nggak melihat yang 6 tahunnya nih. Iya, iya. Ya. Sedangkan RJ itu kan di bawah 5 tahun. Ya, Oke. ya, ya. Dan tidak boleh residipis. Oh. Sedangkan dia sudah residipis. Jadi untuk ya, dia, ya. saya katakan nonsen itu bisa dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan, tatanan hukum acara yang baru ini akan menjadi rusak. Karena kenapa tadi? Berarti ada pasal yang dilanggar. Ya. Karena syarat EJ itu salah satunya ancaman hukumannya nggak boleh di atas 5 tahun. Harus di bawah 5 tahun. Ya. Sedangkan ini ada ancaman 12 tahun. Ya. Dan tidak boleh residipis. Ya. Ini sudah residipis. Jadi apa namanya, dua tahapan yang nggak bisa Ya. diambil atau disekat lagi dalam persoalan ini. Itu yang nggak bisa. Ya. Kalau yang soal Pak Jokowi? Enggak, Tadi? sebentar lagi. Oh, sorry. Tadi kan saya bilang, kurangnya alat bukti. Berarti itu bisa dihentikan. Kalau saya melihat, udah ada gelar perkara, udah dinaikkan statusnya dari penyidikan ke tersangka, berarti sudah yakin penyidik ini, alat bukti yang dikatakan dua alat bukti tadi, sudah terpenuhi. Ya. Terus yang kedua, ya, orangnya meninggal. Oh. Itu bisa. Di video ketiga ini teman-teman mulai muncul narasi tentang ancaman hukuman berat ya untuk Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Kita harus hati-hati di sini karena dalam sistem hukum Indonesia semua orang berhak atas asas praduga tak bersalah. Vonis hanya ditentukan oleh pengadilan ya. Tuntutan bukan berarti hukuman pasti, namun isu tentang tuntutan 12 tahun tentu ini membuat publik heboh. Reaksi kita bukan menghakimi, tapi mengingatkan kalau memang yakin tidak bersalah, maka tempat terbaik adalah pengadilan. Disitulah fakta diuji, disitulah ahli dihadirkan, disitulah hakim memutuskan. Bukan di YouTube, bukan di panggung debat ya. Keberanian berbicara di ruang publik harus diikuti kesiapan menghadapi konsekuensi hukum. Kalau yakin benar, hadapi pengadilan. Kalau merasa difitnah, buktikan. Kalau merasa dirugikan, tempuh jalur hukum. Inilah negara hukum. Dan dalam konteks Pak Jokowi ini ya, proses ini menjadi penting bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk menjadi marwah institusi. Pada akhirnya, waktu dan pengadilan yang akan menjawab semuanya. Kita sebagai masyarakat, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah termakan framing, dan jangan cepat mengambil kesimpulan sebelum ada putusan tetap. Karena di negara hukum, kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, tapi oleh siapa yang paling kuat membuktikan. Jika kalian setuju bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tulis di kolom komentar teman-teman. Dan seperti biasa, ini bukan soal benci atau cinta pada seseorang, ini soal konsistensi, tanggung jawab, dan keberanian mempertanggungjawabkan ucapan. Izinkan saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.